MPLS. Masih lumayan ya, masih panjang. Gimana udah nyoba naik sepeda belum ke Telkom? Barusan tadi nyoba, Terus gimana, jauh gak? lumayan. Iya kan? Tapi bisa menurut kamu? Atau kayak kejauhan? Bisa, Bisa, berarti tetap bisa akan naik insya Allah. sepeda ya? Tapi kemungkinan mandi di sekolah. Kemungkinan mandi di sekolah. Iya, Oh, biar ini, biar fresh. iya. Oke, oke. Terus akan share screen lagi. Tadi PP dari ke Telkom. Apa Iya, dari rumah ke Telkom balik lagi. iya. Berapa menit nih, Ki? Dapat kemungkinan 30 menit. Itu sekali jalan. Iya, dari rumah ke SMK Telkomnya. Oh, oke, kalau pulang ya lebih cepat. Kalau Nggak lebih lama. tahu, nggak tahu. Belum ngecek itu. Oh, tapi tadi pulang pergi ini sepedahan. Iya, Oke. Nah, kita akan melanjutkan ini kita yang kemarin ya. Tentang filter. Karena ini kan dua pertemuan. Filter proyek ini. Nah, kamu masih ingat nggak ini gunanya buat apa? ini untuk yang kalau nggak salah itu yang dipakai untuk nunjukin project apa, itu project yang mana? Project, project apa? Project yang mana? Contohnya misalnya project programming, berarti dimasukin ke project-project yang ada hubungannya dengan programming. Oh iya betul. Jadi filter ini gunanya untuk melakukan filterisasi ya. Jadi kayak contoh tadi yang dicontohkan sama Vicky. Contohnya itu tentang project ya. Tentang projectnya Diki ada yang 3D, ada yang programming. Nanti kita bisa memfilter tampilannya dengan function gitu. Nah, kemarin udah dijelasin belum, Diki? Hmm, buat Hal- itu function itu Ini udah, kayaknya sudah dijelasin. sudah ya. Nah, nanti kita juga akan gunain function-function ini. Nah, kita akan gunain function dengan parameter. Oke, filter udah dijelasin. Ini, Diki udah bikin tombolnya. Jadi kan kita butuh tombol ya. Ini gunanya buat apa kalau tombol ini? Yang mana? Hmm, Ini share, share itu screen. untuk yang pertama itu yang 4 pertama kalau nggak salah untuk memfilter Java, codingan yang JavaScript sama codingan yang CSS. Dengan JavaScript sama yang CSS. Nah, jadi di sini nanti itu kan kita akan bentar, kita kan akan punya box ya, kotak tampilannya. Nah, kita itu butuh kotak yang awal ini isinya itu untuk kita milih. Contoh di sini punya kamu 3D. Terus di sini programming. Terus di sini scratch. Contohnya itu. Nah, itu tombol-tombol untuk yang kita gunakan untuk memfilter. Gitu. Nah, Diki udah selesai belum bikin ininya? Kayaknya belum. Belum. Nah, setelah kita udah selesai bikin tiga tombol ini, baru di bawahnya kita bikin kartu-kartu proyeknya. Contoh di sini nanti kalau dipencet 3D kan juga muncul 3D. Terus di sini nanti bikin JavaScript, contoh atau programming, dia muncul programming kayak gitu. Oke? Oke.
Miss coba mau lihat dulu deh punya Diki. Coba di share screen. Coba ditampilkan. Ini lagi loading. Oke. Tombol-tombolnya belum diubah. Tombol-tombolnya belum diubah. Tentang aku. Coba scroll ke bawah yang proyek galeri kan kita. Project pencet, project programming. Oke, berarti kita bikin. Coba Miss lihat punyanya Diki. Di bagian codingnya. Let's yang ke bagian ini, yang ke bagian HTML-nya, Yang ini kah? Atau yang bentar. lain? Yang benar yang itu, button class, PRJ, div class, 3D. Oke. Oke, bentar. Miss kemarin udah nunjukin ke kamu belum? Miss buka dulu ya punya Miss, ini agak loading. Oke. Nah, di sini emang cuma 2 aja ya punya Diki ya? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Nah, di sini sekarang kita bikin project-projectnya. Project 3D-nya, terus kemudian project programmingnya, kayak gitu. Diki H1 keluarga truk kucing loncat. Coba bikin kayak 3D ini ada 2 kartu, program ini ada 2 gitu, biar bisa ada gambaran.
Berarti ini kan ini kan Tambahin lagi. apa ya? Boleh bebas, yang Vicky inget aja nggak apa-apa. Ada Oke. Nah, terus ini cuma tulisan. Oke, nggak apa-apa, kita nampilin tulisan aja ya. itu sekarang gitu. Untuk sekarang gitu. Belum Yang penting, sempet ngambil fotonya. oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bagian oke, ID. Nah, kita butuh ID-nya nih. Coba ke JavaScript-nya, Diki. Yang ini Miss. Betul? Jadi step yang pertama kan kamu udah bikin ya display. Nah, udah elemen by ID display. Display itu apanya? Masih ingat nggak? Display itu bukannya kayak yang untuk nunjukin nggak sih? Nah, itu tuh dapatnya dari variabel kamu. Variabel kamu namanya apa? Bentar. Di Oh, HTML-nya kah? enggak salah. Ini buat ini ya, buat dark mode, light mode ya dulu ya. Iya. Oke, kirain itu function yang ini maksudnya, yang baris 110. Kan ada kategori sama tombol. Nah, kategori itu kategori yang akan kita pilih. Jadi kita akan fungsinya itu ada dua parameter. Kayak kita akan milih kategori Java programming atau kategori game 3D gitu. Nah, terus di dalamnya kita harus ambil semua kartu yang ada di dalam. Kalau kita mau nampilin semua, kemarin Diki mau ditampilin semua dari awal atau dari awal udah ke filter? Pikirannya sih dari awal sudah ke filter. Dari awal kepinginnya udah ke filter. Oke. Ya tergantung juga yang mana yang lebih panjang. Oke. Jadi, hmm, bentar. Apa itu? Mana sih layarnya? Nah, itu. Terus di dalam fungsinya ini kita kasih kode. Di dalam fungsi ini di enter dulu. Nah, di situ bikin variabel untuk nampilin si project-project kamu. Kalau itu berarti Bikin lab. Iya, LED. LED. Terserah kan namanya apa? Iya, terserah.
Gimana? Gini. Sama Let dengan port sama dengan kategori. Apakah benar? ini dokumen quarter dokumen kayak gini. Oh, jadi Dokumen ditaruh titik. di bawahnya atau gimana? Di sebelahnya itu ke enter tadi, Miss. Dokumen Tetap sebaris. titik Query select for all yang kartu itu. Nah, gimana tuh? titik kartu itu tergantung dari kelas kamu. Jadi kamu pengen nampilin yang tampil dulu, kan ada default ya. Default yang tampil dulu tuh apa? Pemrograman kah atau 3 dimensi? Terserah. Miss bebas Diki, yang di kiri apa tampilan yang di kiri? Biasanya di tampilan tombol paling kiri. Tunggu, aku belum ngecek. Coba, kayaknya 3D ya. Ya, project 3D. Ya, berarti kamu harus punya kelasnya itu harus sama. Project 3D itu harus punya kelas yang sama. Coba ke ini lagi. Nah, ini kan kelas 3D. Oke. Berarti di situ kamu bikinnya titik kartunya itu diganti titik 3D. Kayak gini, Miss. Titik 3D, betul. Karena pakai huruf kecil atau huruf gede nama kelas di kamu? Kalau kelasnya itu pakai D besar. Oh ya, berarti sama. Di situ juga. Pokoknya harus persis. Terus habis itu di bawahnya kamu bikin perulangan ya. Perulangannya itu kayak gini. Kok hilang sih? Bentar, masih agak lag. Loh. Kayaknya itu panjang. Ketumpuk-tumpuk ya. Ketumpuk ini. Bentar. Iya, internet Miss kayaknya nge-lag deh. Di Miss nggak ini. Nggak apa. Miss dikte aja. Jadi pertama itu bikin semua kartu karena mau nampilin ini ya. Kalau di kamu di bawahnya situ tes suara Miss masuk nggak? Masuk. Kenapa emangnya? Oke. Suaranya Diki agak pat-pat.
Soalnya suaranya Diki agak kayak robot, takutnya internet miss. Tunggu, jadi Nah, di Miss bawahnya takut sini, aku tiba-tiba digantiin AI gitu. enggak, maksudnya suaranya Diki kan kayak patah-patah kayak robot gitu. Terus takutnya suara Miss nggak jelas juga gitu loh, kayak takutnya nggak dengar juga gitu karena internet Miss. Oke, Insya Allah nah nggak patah-patah selanjutnya sih di kita sini. bikin perulangan dari, Perulangan kenapa dari, Diki? insya Allah di sini nggak patah-patah. Oke, oke. Kita bikin perulangan dari variabel ini. Nah, karena kan kita akan nampilin banyaknya yang kelas 3D. Kan kita nggak tahu tuh nanti ada 3 kah perulangan, ada 4 kah kartunya itu harus ditampilkan. Kalau di Python itu namanya for i in. Ingat nggak for i in? Ya masih ingat. Jadi Kalau itu di kayak Java, agak gimana ya? Bisa dipakai untuk bikin looping yang hampir tidak terhingga. ya jadi kayak tergantung dari elemen itu berapa. Nah, kalau di sini namanya itu for each. Namanya for each. Jadi kamu bikin kode sebaris-baris aja. Kayak gini. Semua kartu itu kalau di kamu jadinya Porto, PORT. Yang ini. Bukannya port. Ya, port titik for each. Jadi ini tak tulis port titik Karena variabel kamu port kan yang atas. Titik for each. for each dalam kurung function. Dalam kurung function. Function ini yang milih yang di atas atau yang bawah? Function statement. Function. Yang atas aja. Function. Nah, mana itu function lalu kurung lagi ya. Kartunya itu 3D ya di kamu. 3D. Lalu Iya. Lalu 3D, ya itu di bentar. Jadi buka tutup kurawalnya itu di setelah tutup ini. Kayak ini, satu tutup kartu. Jadi di sini tutup buka kurawalnya biar nggak error. Dispasikan dulu atau gimana? Nggak apa-apa sih, spasi boleh, nggak boleh. Udah? Sudah. Oke, terus habis itu di bawahnya kita ngasih bentar. Ini Oh, itu di error spasi. ya? 3D. 3D-nya harus sama kayak ini. D-nya besar. Yang mana? Oh ya. Jadi ini di enter atau enggak yang di sini? Di enter karena kita mau isi di bawahnya. Nah, oke. Tapi tuh kok merah ya? Nanti miss cek. Nah, habis itu kita bikin variabel baru lagi. Tunggu. Ya, Miss, apakah kelas boleh angka dulu? apakah kelas boleh? Oh, sorry. Boleh. Tapi ini kan variabel ya. Variabel ini. Untuk ngisi variabel. Nggak Oh. boleh angka dulu. Miss lupa. Yang ini Itu nggak boleh yang angka dulu. mungkin itu yang jadi masalah. Jadi apakah berarti Iya. ini juga harus diubah? Kalau itu nggak apa-apa sih. Yang di function aja. Miss baru ingat. Oh iya, kan itu variabel ya. Isinya. Udah? Oke, D3 ya jadinya. Dibalik. Nah, habis itu bikin lagi let sama Let. if else. Miss Let. Variabel baru. Kamu bikin kategori 3D. Let spasi kategori 3D.
Kategori 3D sama dengan kartu ini diubah jadi apa? kartu jadi 3D. Bukan DVD. Bentar. 3D. D3, sorry, punya kamu D3 ya. D3 titik dataset. Titik dataset, titik kategori. Kok nggak ada ya? Dataset Dataset, titik titik kategori. Itu yang paling akhir. Baru di bawahnya bikin if. Oh ini If. sebentar belum tak masukin tak kurung. Letnya nggak dikurung. If-nya yang dikurung. Itu punya Miss juga nggak dikurung. Yang dikurung kalau di JavaScript if-nya. Oke. Nah, baru bikin if itu untuk ngecek if kategori kartu itu this ya berarti. Port. If kategori 3D sama dengan If kategori 3D sama dengan parameternya kategori boleh nggak apa-apa. Titik pilih yang class list ini. Kartu titik berarti itu 3D titik class list. eh 3D D-nya besar kan? Iya. Bentar. 3D lalu titik class list titik move kurung sembunyi. Ini maksudnya gimana? Maksudnya itu kita akan nanti yang lain itu ada kelas sembunyi. Tapi yang jumlah tampil nggak perlu ya. Jadi 3D class list remove sembunyi. Artinya nanti itu nama kelasnya. Nanti kita sembunyiin. Remove petik sembunyi. Ini bukan 3D tapi D3 ya punya kamu. Yang mana? Yang awal baris itu kan 3D titik class list. Nah, itu. Diganti jadi D3. Iya. Setelah remove. Ini berarti aku tulis sembunyi ya. Nanti di atas kamu harus buat kelas sembunyi. Atau kalau enggak, sembunyinya itu diganti program. Jadi nanti akan remove yang program gitu. Nama kelasnya kan program kan punya kamu. Nah, jadi yang sembunyi ini kamu ganti program aja. Biar kamu nggak ganti HTML-nya. Berarti ini tak tulis program gitu. Iya, sembunyinya dihapus diganti program.
Sudah. Sudah? Terus bikin else-nya. Oke, sudah. Ini dikasih titik koma lalu enter kan, langsung else. Tunggu, kayaknya ada yang salah deh. Betul. Oh bener, sudah beneran. Oke. Else. Ya kayaknya ada yang salah deh. Else langsung buka kurung lagi. Bukan posisinya. Apakah dia di dalam if? Oh, di luar if. Ya, di situ harusnya. Yang sekarang udah bener. Else lalu spasi ini kartu ini diganti 3D atau di 3? Itu di 3. D3 Hmm. lalu titik class list Add-nya nanti di sembunyiin ADD. Hah? dalam kurung program. Add-nya tadi apa? Add-nya sama. Add buka tutup kurung. Ini Miss. Ya. Halo? Ya, halo. Diganti program sama kayak yang atas kan program. Jadi kalau enggak, kita akan nambahin program. Gini, Miss. Betul. Kita coba dulu dijalankan. Muncul nggak? Belum ya? Hanya kayak gini. Dan setelah ini nggak bisa turun lagi walaupun ada sesuatu seharusnya setelah ini. Gimana? Harusnya kalau di awal Seharusnya sebelum ini ada yang kalau nggak salah adalah setelah ini seharusnya. coba ke kodenya. Tapi yang salah ya. Ke kodenya ke bagian atas. Itu tapi terakhir tugas kakak. Kucing loncat, isolator. Iya. Bentar. Itu kelasnya kan 3D. Oh ini, ID-nya itu nggak boleh 2. Ini ID-nya kan double. ID-nya itu cuma dipakai 1 kali. Kayaknya ID-nya itu dihilangin aja nggak apa-apa. Karena kita pakainya kelas. ID nggak boleh 2. Nggak boleh 2. Coba ke situ. Kita scroll ke bawah lagi. Boleh coba dijalankan?
Mm-mm. Udah Masih diklik ya sama. padahal ya. Coba lihat. Kemarin udah ngasih fungsi on click belum di button projectnya? Miss tadi lupa ngecek. Coba ke button. Harus ada on click-nya. On click filter 3D program on click filter 3D. Bentar. JavaScript. This. Oh, Miss coba cek dulu. Kayaknya karena kita belum ngasih keterangan program sama 3D. Oh iya, ternyata kelas nggak bisa. Ternyata kelas nggak bisa pakai diawali angka juga, Diki. Aduh. Jadi kelasnya harus dibikin gini. Gini, Miss. Mm-mm. Ada lagi yang perlu dilakukan. Miss baca dulu D3 D3. Terus nama variabel tidak konsisten. Scroll ke bawah. Bawah yang filter, bagian function filter. Ini diganti D3. Ini hurufnya juga harus sama karena di sini D3, di sini D3-nya besar hurufnya. Karena JavaScript juga case sensitif ya. Jadi besar kecil dianggap beda. Kayaknya lebih sensitif si Pythonnya deh seingatku. Sama, mereka sama-sama case sensitif. Jadi besar kecil sama. Kalau JavaScript, kalau HTML enggak. Setahuku Di di Python spasi itu sangat penting katanya, Miss. Kalau di JavaScript nggak terlalu. case sensitif itu artinya huruf besar kecil. Jadi bukan tentang spasi. Jadi definisi case sensitif itu pemrograman yang menganggap huruf kapital sama huruf kecil itu beda. Gitu. Kalau tentang spasi, nah kalau yang spasi itu Python aja. Kalau JavaScript itu enggak. Ini yang dihilangin Diki, apa ininya biar Miss bisa ngecek kode atasnya. Nah, D3-nya udah konsisten. Yang let port dokumen enter. Oke. Boleh coba dulu. Takutnya nanti ada yang miss. Masih. Ditekan. Kok bisa ya? Klik project programming.
filter 3D. Ke tombolnya, Diki. Di programnya. HTML. Button class PRJ on click. Filter. Nah, ini ganti D3. Kayak gini. Kalau belum otomatis ke filter, jadi belum bisa. Coba di scroll. Harusnya yang tampil apa aja? Kerangka truk, isolator lampu, isolator tumpu ya? Iya. Harusnya 2 itu. Coba boleh kirim ke Miss nggak di keyboard Miss cek di Miss. Miss buka dulu. Mana ini? Oke. Masukin VS Code. Oke. Udah bisa tampil. Oke. Oh iya, dataset. Gimana Miss? Sudah berhasil? Sudah. Jadi kita harus punya yang namanya data kategori kelewat di situ. Jadi selain ini di kelas D3 itu kamu bikin data strip kategori sama dengan D3. Yang di setiap div-nya itu kayak gini. Harus pakai yang nih. Div kelas. Ya. Jadi D3 itu di data kategorinya.
Oke. Apakah harus ada kategorinya? Iya, jadi itu untuk kategorinya itu untuk datanya yang di quarter selector ID yang di bawah. Ketiga. Dan ini diganti ya. Yang itu biarin aja dulu nggak apa-apa. Yang lain ditambahin dulu. Data kategorinya juga D3. Yang program juga program. Mana layar tinggi? Oh, ini. Yang bawah juga, tapi diganti program. Oke, terus coba Miss cek ulang yang bagian script, yang function. Kategori tombol, oke. Titik, let for document.query selector, titik, kelasnya kan D3 ya, oke. For each function D3, let kategori 3 sama dengan D3 dataset kategori, if data kategori 3 sama dengan kategori remove program. Oke. Coba sekarang. Kalau di miss kelas sama ID-nya, kelas sama kategorinya beda. Tapi coba dulu, bisa nggak kalau sama? Nanti kalau nggak bisa berarti harus diubah. Kalau ke bawah, Masih nggak oh, bisa. belum bisa ya. Oke, ini percobaan terakhir berarti kelas Kelas sama dan data ini. belum bisa ya. Iya. Diganti apa? Coba ke atas dulu. Ini kan D3 program-program. Dibuat aja kartu gitu boleh. Yang D3 ini kartu, yang bawah kartu sembunyi. Kartu. Kartu spasi sembunyi. Boleh spasi. Oh, nggak usah, nggak apa-apa kartu sembunyi gitu. Yang bawahnya juga.
Oke, terus ke bawah yang bagian script. Nah, itu program di sini berarti kartu, yang di sini kartu sembunyi. Yang mana yang ini? Ini jadi apa? Itu jadi kartu, yang di bawah jadi kartu juga. Kartu kayak gini. Itu sama-sama kartu. Oh, sama-sama kartu. Ya, jadi kalau sama gak sama dirimu, karena yang satu remove, satu add. Nah, coba ditampilkan. Oh no, belum ya? Bentar. Miss penasaran. Dimis bisa. Coba lagi. Itu udah yang baru ya, Diki ya? Iya. Refresh yang baru ya? Coba kirim yang baru, Diki. Kode yang baru. Dimis bisa tampil atau enggak? Di Ctrl A, copy kita. Oke, masuk. Coba dimis bentar ya. Proyek. Untuk besok, Diki bisa ya kelas jam berapa? Untuk besok kurang tahu juga sih.
Oke. Nanti hubungin Miss aja ya kayak biasanya. Nanti kalau ada waktu chat Miss aja. Oke, Miss. Coba. Miss belum nemuin errornya. Kayaknya komen selektor titik D3. Ini sudah Ini. Oh ya udah lebih ya jamnya ya. Ini coba Miss benerin dulu ya. Kayaknya Miss ada yang kurang teliti. Nanti Miss chat ke Diki apa yang perlu diperbaiki. Nanti Diki coba ya. Oke.